إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني، وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني سيد الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنيامين سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد بن عبد الله البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minin wa alhiqna bis salihin wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dairin amin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langkar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh, yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita pada hari ini memasuki dan menjalani hari yang ke-27 daripada Ramadan 1443 Hijriah, yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya kita berada di penghujung Ramadan, kita berada di fase terakhir daripada Ramadan, yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa akhiru itqum minan nar. Akhir daripada Ramadan adalah kebebasan dan kemerdekaan daripada belenggu api neraka.
Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah masih beberapa hari kita punya kesempatan untuk menggapai sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar rahasia Allah yang tersimpan di malam-malam terakhir daripada Ramadan, secara khusus adalah di malam-malam ganjil daripada bulan Ramadan. Harapan kita masih hari ini atau malam tadi malam 27 masih ada malam 29. Kita punya kesempatan untuk menggapai keutamaan, bukan menggapai kejadian, tetapi menggapai keutamaan Lailatul Qadar tersebut agar kita mendapatkan nilai khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan, atau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 3 hal yang pokok. Pertama adalah ampunan Allah, yang kedua rahmat Allah, yang ketiga adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, menyambung pengajian kita tentang hari Jumat adalah hari pernikahannya Nabiullah Musa dengan seorang perempuan, anaknya Nabiullah Syuaib yang bernama Safurah. Yang lewat kita menjelaskan bahwa Safurah anak Nabiullah Syuaib menceritakan bahwa Nabi Musa itu adalah Al-Qawiyul Amin, laki-laki yang kuat, laki-laki yang dipercaya. Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam minta penjelasan, apa garam yang disebut atau kenapa garam Nabi Musa itu disebut kuat? Kenapa Nabi Musa itu engkau katakan terpercaya, padahal aku tidak pernah melihat buktinya bahwa Musa itu orang kuat, bahwa Musa itu orang terpercaya. Maka berceritalah Safurah dengan kejadian yang nyata. Wahai Bapak, setiap suatu kali sumur tempat manusia mengambil air, termasuk ulun yang dibikin oleh Nabiullah Musa alaihissalam, tertutup oleh batu besar. Tertutup oleh batu besar. Maka tertahanlah manusia dengan kebutuhan air itu. Maka apabila banyu ini kada didapatkan, maka terjadilah sebuah kekacauan karena sumber kehidupan tidak ada. Kalau banyu kada ada, maka kehidupan kita akan sirna. Kalau banyu kada ada, kehidupan kita akan punah, karena air adalah sumber kehidupan. Kita di dalam diri kita jenah, mun gak ada banyu mati. Kenapa? Buktinya banyu liur, habis banyu liur mati. Ujar orang kesehatan di rumah sakit aja kekurangan cairan. Mun habis cairan mati. Artinya kada ada lagi diisi banyu di dalam tubuh ini, maka tidak ada lagi kehidupan. Buktinya adalah air liur. Lalu masyarakat berusaha mengangkat batu besar tersebut. Jangankan 1 orang, jangankan 2 orang, jangankan 10 orang, ternyata 40 orang. Kalau 40 kita pikir-pikir batunya ganal banget. Munnya batu nang sumbulat kira-kira nang seganal drum aja, mun diangkat 40 palawanya kada muat. Ya kalau tuh pilawanya kada muat. Mun 40 ini sampai 40 ikom angkat berarti ganal banget batunya ini. Sing ganalan batunya. Untuk 40 orang yang dipilih kuat dari masyarakat, ternyata mereka tidak bisa mengangkat batu tersebut. Namun Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, beliau hanya mengangkat sendirian. Apa ini tidak disebut kuat? Nabiullah Musa itu bahaya, al-qawi, kuat.
Bahasa orang weh ini mun nyebagawi kerbetahaan ini tenaganya kuat atau apa. Kemudian Musa itu orangnya al-amin, orangnya terpercaya. Kenapa nak sampai Musa engkau katakan orang terpercaya? Karena begini setiap kali kami berjalan, ulun berusaha berjalan di depan Musa supaya Musa ini menjaga ulun. Tetapi setiap kali juga Musa selalu menegur ulun, ikam jangan berjalan di mukaku. Karena apabila engkau berjalan di mukaku, aku pasti melihat rambutmu, aku bisa melihat keindahan tubuhmu, aku bisa melihat keelokan dirimu. Nanti aku berbahaya. Maka ta'akhuri anni, ikam bermundur sedikit di belakangku. Biar jangan jauh, asal ikam jangan di muka. Aku masih tetap kawa menjagamu. Ini bukti bahwa Musa itu orang yang terpercaya, bisa menjaga kehormatan perempuan, bisa menjaga amanah yang ditugaskan kepada dirinya. Yang amanah ini sampai zaman sekarang sangat sulit dicari. Nih kita zaman akhir zaman nih, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisyaratkan bahwa sekarang ini amanah sudah sulit. Bahasa orang woi ini jangankan masyarakat umum. Sekarang kita nengaran amanah, kawan sama kawan ternyata khianat. Dang sanak sama dang sanak ternyata khianat juga. Buktinya pembelantikan, nengaran pembelantikan ini dang sanakin, yaitu dibelantik. Apalagi keluarga biasa. Itu nggak itu lah. Itu kesian. Sekarang kalau lihat, apalagi terakhir binting amanah ini adalah ulama. Kalau ulamanya sudah kada amanah, maka ulama adalah penasihat umara. Umara adalah pensejahtera, pengayung, pensejahtera, kemudian pelayan kepada masyarakat. Kalau ulamanya sudah kehilangan amanah, siapa lagi yang dipercaya? Maka ulama yang harus menasihati umara. Kalau ulamanya kehilangan amanah, maka umaranya pun, pemerintah pun akan kehilangan amanah. Kalau umara, pemimpin masyarakat, apakah pemimpin masyarakat itu berupa orang-orang legislatif, DPR, eksekutif, pemerintah, ataupun orang yudikatif, penegak hukum. Mun ini kadada amanah lagi, masyarakat hancur. Dan inilah nang mulai sudah nampak bahwa amanah ini adalah sudah hilang, sulit dicari di permukaan bumi ini salah satu tanda-tanda kiamat. Hadirin rahimakumullah. Artinya ketika kita bertemu dengan seseorang pemuda yang amanah, peganglah dia bujur-bujur. Jangan lihat yang lain. Coba lihat begitu Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam mendengar keterangan anaknya begini, falamma sami'a Syuaibu alaihi salam raghiba fihi. Ketika Nabiullah Syuaib mendengar penjelasan anaknya tentang Musa, bahwa Musa itu orang yang kuat, bisa bertanggung jawab, Musa itu adalah orang yang amanah, dipercaya, maka dia akan bisa membawa keselamatan dan kebahagiaan. Maka Nabi Syuaib pun senang. Nabi Syuaib senang, bukan hanya senang, bahkan beliau pun berkeinginan mengambil Musa sebagai minantu. Artinya Nabi Syuaib mengambil Nabi Musa sebagai menantu bukan karena apa-apa, hanya karena amanahnya, hanya karena tanggung jawabnya, kuat bertanggung jawab, bukan yang lain. Apa Nabi Musa berduit? Kada. Makanya prosesnya kita lihat, Nabi Musa kada berduit. Nabi Musa kada setampan Nabi Yusuf. Nabi Musa
hanya modal adalah akhlak. Nabi Musa hanya modal iman yang melahirkan sebuah akhlak yang mulia. Lalu Nabiullah Syuaib alaihissalam berkata, Musa, panggil Musa. Begitu dipanggil, inni uridu an unkihaka ihdabnatai hataini. Musa, itu anakku dua perempuan. Sekarang aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dua putriku itu. Silahkan kamu pilih. Silahkan kamu pilih. Wah, ini ada itu ya. Modalnya cuma amanah, lawan bertanggung jawab, kada sugih, kada bungas, tapi ini ujar bibinian kada kawa. Ujar nang kuitan pun kada kawa. Pasti kuitannya itu bocap, anakku diberi makanan apa. Ujarna anak, pandirnya taharat sedikit, hidup kada bahagia hanya bermodal cinta. Makan lawan apa? Makan lawan apa? Ujar mintuha, pacang menambah piring beneran deh. Padahal ini nang sangat penting. Ini nang sangat penting. Kita sudah maklum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tungkahul mar'atu li arba'in, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Atau laki-laki itu diambil menantu karena 4 perkara. Pertama, li ginaha, karena kesugihan. Yang kedua, li jamaliha, karena ketampanan dan kecantikannya. Yang ketiga, li hasabiha, karena turunannya. Yang keempat, li diniha, karena agamanya. Namun Rasulullah menegaskan yang paling pokok adalah fazfar bizatid din. Ambillah keberuntungan, ambillah yang pokoknya merupakan sumber kebahagiaan dan keselamatan, yaitu orang yang punya agama. Ketika orang yang punya agama akan melahirkan akhlak yang mulia. Pilih nang inya itu agamanya kuat. Nang kayak apa kita meminandui bahwa inya agamanya kuat, agamanya baik, tercermin dalam beberapa hal. Satu, litihi akhlaknya jangan. Satu, pandirnya kasarkah kadang. Lihat tutur katanya, apa dia punya tutur kata yang lembut, ramah tamah, atau tidak kasar? Satu. Yang kedua, lihat kemurahannya. Orangnya pemalar kah? Bilanya pemalar jangan, bisa dah biar bagamis kah pemalar jangan. Jangan. Kenapa? Ini bukan ahli agama ngarannya. Ini akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah bersabda, al-bakhil aduwullah walau kana aliman. Orang bakhil itu musuhnya Allah sekalipun dia orang alim. Kada usah wae menyebut malar lalagiannya. Nah, yang berikutnya adalah peramah atau kada penyarikan. Tiganya aja gitu. Itu sudah menggambarkan ini orang hebat agamanya. Pandirnya ramah tamah. Kemudian yang kedua, jangan pemalar atau pemurah. Yang ketiga, jangan penyarikan orangnya. Mun penyarikan lalakian ini kasihan anak pian. Aur kana sariki aja terus kasihannya. Namun yang tiga ini ada orangnya pemurah, ramah dan pemurah, kemudian kada pemarah, pasti amanah. Insya Allah amanah.
Baik insyaallah pian kadang kali-kali lagi deh. Iya am sudah masalah inya becari insyaallah mun inya bujur orang tuh bujur peramah ada penyarikan kemudian bujur pemurah berarti nya pasti bertanggung jawab. Pasti bertanggung jawab. Nah tapi apabila ini kedada berpikir-pikir aja dulu. Napa nang dicari? Mun hanya modal bungas saja bah. Ya kalau modal bungas saja kantong kimpis kada pun juga bibitnya. Cuman yang sekarang ini terfokus ulun lihat adalah dua, tampan dan mapan. Bah kada wajib ini orang tuanya mau kada tampan lawan mapan, kenapa harus tampan? Supaya turunannya bagus ya. Merubah keturunan nih supaya jadi bagus juga nih, tampan dulu. Kemudian yang kedua mapan. Mun orangnya pang tampan kada mapan, lawan mapan kada tampan. Hanya aku memilih nang mapan deh, biar kada tampan dinya. Ujar nang bini-bini seikung biar aku nang penting tampan, biar kada mapan. Anakku gina bungas. Anakku bungas kena masalah duit kewajib cari. Ujar bini-bini nang mencari nang mapan kada tampan, biar anak kada bungas kau aja ke Singapura dibaiki. Ujung-ujungnya apa? Bukan karena agama. Bukan karena agama. Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam, beliau hanya karena melihat akhlak Nabi Musa. Musa, silahkan pilih salah satu dua anakku ini. Faqala Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, ujar Nabi Musa, inni fakirun gharibun laisa li qudratun ala shadah. Pian tawaja ulun ni sadar diri aja. Inni fakirun, ulun ni orang miskin, fakir, ulun kada punya apa-apa. Gharibun, ulun ini orang di perantauan, berisi keluarga kada ada. Laisa li qudratun ala shadah. Jangankan ulun mau ongkosi, ulun menjujur aja kada apa. Jujur banget Nabi Musa tuh, jujur banget sudah. Buat apa juga ditutupi? Memang Syuaib tahu. Syuaib memang tahu Nabi Musa orangnya miskin, Nabi Musa orang perantauan, jauh dari keluarga, kada mampu memberikan jujuran. Ujar Nabi Syuaib, ini jak, aku sudah tahu keadaanmu. Faqala Syuaibu alaihi salatu wassalam, alayya an ta'jurani samaniya hujaj fa in atmamta ashran famin indik. Thumma jama'a Syuaibun alaihi salatu wassalam ahla baladihi wa aqadan nikah wa salimaha ilaihi wa kana zalika yaumal jum'at. Ujar Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam, kini aja ikam jujurannya akunlah. Nikam kan maingun kambing, upahnya itu nah 10 8 kali baji aja jujurannya itu aja kada beupah, tapi ingun ni kambing itu nah 8 tahun itu jujurannya kada beupahan, punya kawa 10 tahun lebih bagus. Artinya nampak bahasa orang ini dihutangi aja kuhutangi ini kan gawian bagaji kada. Nabi Musa kan gawiannya bengo kambing. Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam ada upahnya. Nah itu aja Nabi Syuaib upahnya ikam ingo kambing itu upahnya kan ada, tapi ini kada upahan lagi itu sebagai jujurannya menggembala kambing ini. Jadinya bahasa orang ini ayuha kada berjujuran, ayuha kada tahu aja juga, cuman ini nah gawiakan. Wah, mun pondokan orang pesantren akun banget nang ini. Berduit kada apa kada jujuran nang ini ya Allah. Hakunlah Nabi Musa amun hanya sekadar kayak ini jujurannya jelas kawa. Jelas kau.
Mun zaman Rasulullah biar seorang laki-laki disuruh Nabi kawin. Ya Rasulullah, ulun kada kawa menjujur kada bisa napa-napa. Bisa napa-napa. Diurus keluarganya, ternyata jujurannya apa? Ya sudah, kada bejujuran duit, kada bejujuran barang, tapi jujurannya lajarinya Fatihah. Kan sekali Fatihah aja dilajari, jujurannya melajari Fatihah. Inting banget, inting banget. Makanya ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khataman min hadidin. Jujurlah perempuan walaupun hanya sebingkai utas besi. Artinya apa? Jujuran itu wajib sebagai penghargaan bagi perempuan, tapi jangan karena jujuran jodoh terhalang. Tapi jangan karena jujuran sementara laki-lakinya baik, keadaannya memang begitu, jangan menjadi sebuah pemutus harapan kita mendapatkan seseorang yang baik. Jangan hanya karena jujuran kita silap mata berharap kebahagiaan kada. Bahasa orang ini kada ada sugih karena jujuran kada. Apa orang ketika sanggup menjujur 100 juta itu sebagai bukti bahwa dia orang yang mampu? Bukan. Ini 100 juta itu bisa aja jual kebun bara dulu. Kebun bara ini temurah pulang. Dijualnya 2 hektar. 1 hektar 50, 2 hektar 100 juta kawahnya. Selebihnya barang aja umpat mintuha aja kah. Tadinya napa? Tadinya 22 hektar itu agan kulihan hari-hari. Dijual agan jujuran, habis usaha. Habis usaha. Demi untuk napa? Untuk memenuhi jujuran. Jujuran bukan untuk membikin kaya. Walaupun ujar Rasulullah, perempuan harus dihargai. Kalau toh memang kada kawa, ya jangan dijadikan masalah pokok. Kalau memang kawa, jangan jua mentang-mentang jangan jua, berikanlah penghargaan kepada perempuan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjujur Sayyidatuna Khadijah al-Kubra itu larang. Larang. Mungkin bahasa orang ini kalau kada salah dihitung-hitung nilai unta itu kurang lebih 100 ekor unta. Mun seekor unta 10 juta, 50 juta, 30 juta aja berapa juta dah. Kenapa? Karena mampu. Dibantu oleh keluarga. Kalau memang orangnya bagus, terganjal hal jujuran, jangan dijadikan permasalahan. Masalah kehidupan, roda berputar. Coba hati si A, perputaran hidup ini ngeri. Dulu si A jaya, sekarang ya Allah. Dulu si A di atas, sekarang lihat. Dulu si A beagak, sekarang lihat. Dulu si A dianggap remeh, sekarang lihat. Oh jangan dikira, boy, nang minantu, nang pinang kayak ini nih, ini hidupnya akan susah, belum tentu. Kita kada tahu nasib manusia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, kada tahu. Maka fazfar bizatiddin, kata Rasulullah, ambil yang sangat pokok keberuntungan itu, itihi agamanya yang tercermin dalam akhlaknya. Hadirin rahimakumullah. Setelah diuraikan oleh Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam, yang itu diakuri oleh Nabi Musa. Alhamdulillah. Artinya Nabi Syuaib kadang memberitakan, yang penting ini berjodoh. Setelah setuju, Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam jama'a ahla baladihi bersarwan. Baik kita jawab. Karena pernikahan ini harus dinampakkan, bukan dirahasiakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'linu hadzal nikah bid-dufuf. Pernikahan itu harus dinampakkan.
Bahkan pernikahan itu harus dimeriahkan dengan terbang. Sehingga para ulama pernikahan itu dikemas supaya orang tahu di masjid, sunnah. Pernikahan itu berterbang supaya nampak ramai meriah, dikumpulkan masyarakat. Lain nikah siri nambah sesembunyian, hati-hati bu ay. Apalagi wayah ini nih banyak nih ulun dengar nikah batin. Soabian lah bu, dengar orang nikah batin lah. Nikah berduaan, bawali kada, basaksi kada, di kamar hotel berduaan, nikahnya berduaan. Imbah itu, apalagi itu tuh apa ngarannya bahasa orang ini, habis saya nang selanjutnya lagi. Nang selanjutnya setelah nikah, setelah itunya bercerai pulang, cerai, halal aja nya, kada jadinya berzina. Nampak nikah satu mat, nikahnya nikah batin. Ya Allah. Ini hati-hati. Kenapa banyak yang melakukan nang kayak ini, di mana gurunya wallahu a'lam. Nang maksud ulun adalah anak kita, keluarga kita hati-hati daripada perilaku orang-orang nang kayak ini. Habis kayak apa ya? Ya berdoa aja lah. Berdoa aja, fokus saja buat. Kalau perlu pian berisi anak. Ada bini-bini atau pian jo berisi anak bini-bini, mudahan dapat minantu nang bagus nih. Ba amaliyah aja, ba amaliyah. Napa amaliyahnya? Salah satunya nang nyaman aja nah. Nang nyaman jadi amalkan. Napa? Dalam Al-Quran, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Bangun tengah malam, baca Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Tuhan, jangan engkau biarkan aku sendirian. Beri aku keturunan ahlul waris. Beli aku laki sebagai orang yang menjadikan generasi. Berapa kali? 1000 kali. Mau tapi harap hendak nyaman tapi upahnya singgon lalan. 1000 kali Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. 1000 kali. Saapajar sampai dapat. Siapa? Kada tahu bisa aja Allah Ta'ala memberi sebulan, alhamdulillah ada dapat. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Tuhan, jangan engkau biarkan aku sendirian. Ulun harus punya keturunan. Ulun punya harus generasi pewarisku. Tulis, pian kadang alih buka YouTube-nya aja. Nah, jatah di rumah buka YouTube-nya, linknya TV IMA Minhajul Abidin. Aja paling-paling sore, biasanya sore ini sudah keluar ada di YouTube. Nah, buka aja Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin sebanyak 1000 kali. Setelah itu minta lawan Allah dengan kesungguhan hati, mendapat minantu nang bagus, mendapat keturunan nang bagus. Itu kita aja lagi nang mengutarakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mujarab wah. Ini mujarab. Sama aja. Mau itu nang mengamalkan laki-laki, mau bini-bini sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan. Nah, udah siapa aja mengamalkan sampai dapat. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Cukup kada usah bercatatan, buka YouTube-nya aja. Buka aja di YouTube kena biar Anda anak bukakan YouTube, linknya TV IMA Minhajul Abidin.
Jada aja kena bacaannya pengajian. Kadang kali yang cari kena dijuduli juga ada pengajian, dilanggarnya disambat, alamatnya disambat aja. Nah, itu diamalkan insya Allah ini mujarab. Ini mujarab, mungkin ulun gambar-gambarkan apa nang sudah lewat orang yang mengamalkan begini kada sampai setahun dikabul oleh Allah. Tapi imbah tahajud, bangun jam 2 kah, jam 3 kah baca, minta lawan Allah. Insya Allah kada sampai setahun diberi oleh Allah. Kayak apa jar Allah Ta'ala memberi, itu urusan Allah. Urusan cara itu kada sarana kita, nama urusan Allah Ta'ala. Caranya gini-gini, ada aja Tuhan punya cara, karena Tuhan Maha Kuasa. Hadirin rahimakumullah, setelah Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam mengumpulkan masyarakat, persisnya dikumpul hari Jumat. Disitulah Nabiullah Syuaib dan nikah, melaksanakan akad nikah antara anak Sidin dengan Nabiullah Musa dengan perempuan yang bernama Safura. Dan harus diingat, perkawinan Nabi Musa lawan Safura ini sampai akhir ayat tidak ada perpisahan, tidak ada gunjang-ganjing, penuh dengan kebahagiaan. Hadirin rahimakumullah, makanya ulama, kita negasakan, ulama sangat menganjurkan pernikahan itu dilakukan hari Jumat. Bulannya terserah. Kalau bulannya sudah dijelaskan, nang bagus itu adalah bulan Syawal. Tidak ada alasan digapit khutbah dan sebagainya, itu kada ada alasan dalam hukum fikih. Itu hanya pemikiran orang jahiliyah. Insya Allah apabila akad nikah dilaksanakan hari Jumat, bukan malam 21, malam selikur. Mohon maaf Bu, dada selama ini ulun menelaah, ternyata tidak ada keterangan yang mengatakan bahwa nikah itu paling bagus atau dianjurkan malam selikur. Itu kada. Dan ulun sudah mencoba memperhatikan nang nikah malam selikur, bukan menjelikakan. Ternyata kada juga, biasa-biasa saja. Kemudian bahkan ada nang bercerai, nikah malam selikur aja. Nang ada anjuran itu adalah hari Jumat. Hari Jumat itu nang bagus pagi. Kada apa nang bagus saja pagi sebelum Jumat. Imbah Jumat Bang, boleh aja juga, nang penting hari Jumat atau malam hari, bukan malam. Adapun malam selikur, malam 21 itu ulun kada dapat keterangan khusus. Malah menurut Imam Ja'far As-Shadiq, dalam ilmu hitungan hari, malam 21 itu kada bagus diolah pernikahan. Menurut Imam Ja'far As-Shadiq. Pertama, kada ada anjuran. Nang kedua, menurut Imam Ja'far Shadiq itu kada bagus, hari nang kurang bagus dilakukan pernikahan. Makanya ulun rancak sampai sekarang kada merekomendasi nikah malam selikur, cari malam lain aja, kada apa-apa. Hadirin rahimakumullah, itulah cerita tentang Nabiullah Musa dan Safura istrinya. Nah, anak Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam hanya bermodalkan iman dan akhlak, ternyata pernikahan beliau langgeng sampai menjelang kematian, bahkan sampai ke surga. Sebelumnya Safura pernah berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa zawijni, ya Musa kawinilah, jadikanlah aku ini zaujataka fil jannah, istrimu di dalam surga." Kata Nabi Musa, "Wahai Safura, engkau akan menjadi istriku di dalam surga selama engkau jangan kawin apabila aku mati." Artinya Pak, Safura
kawin sampai ke surga. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampeyan sabarataan. Dan ulun pada hari ini terakhir kuliah subuh di Langgar ini, selama ulun melaksanakan kegiatan kuliah subuh di Langgar ini, ada ucapan ulun yang kada nyaman didengar atau menyinggung perasaan, perbuatan ulun salah, ulun banyak minta ampun dan banyak minta maaf, minta ridha dan minta halal. Dan ulun ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. A'udzu billahi min hadhihi nas'aluka al-afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.